pemirsa di rumah lewat aplikasi Zoom. Sebelumnya marilah sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimatullah, materi pada malam hari ini adalah sosok teladan sepanjang zaman. Namun sebelum masuk kepada materi, santai saja ya bro ya. Siap. Saya akan mengajak adik-adik sekalian untuk mengingat pelajaran-pelajaran di sekolah agar tidak terlalu sepaneng. Saya akan bertanya, kalau benda tidak bisa bergerak, ini disebut benda apa adik-adik? Benda mati. Bagus. Jadi kalau benda itu tidak bisa bergerak, berarti benda mati. Kalau benda itu bisa bergerak, artinya benda hidup. Benda hidup. Jadi gini, ini analogi. Agama ini bisa hidup kalau ada gerak. Agama ini bisa hidup kalau ada gerak. Manusia ini bisa hidup kalau juga ada gerak. Meskipun manusia itu terbaring lemah, tidak bergerak, belum dikatakan manusia mati selama jantung masih berdetak. Masih ada gerak. Masih disebut manusia yang hidup. Demikian juga dengan agama. Agama ini masih hidup apabila ada gerak dari agama. Supaya hidupnya itu baik, geraknya itu harus stabil atau tidak stabil? Saya tanya, geraknya harus stabil atau tidak stabil? Stabil. Stabil itu dalam bahasa agamanya adalah istiqomah. Coba dipikir adik-adik, apabila Anda sekalian itu naik bis, jalannya bis itu lambat, cepat, terus begitu. Padahal pas rekreasi, kira-kira nyaman nggak? Tidak nyaman, ya. Tidak nyaman. Iso-iso mabuk, bisa-bisa mabuk. Supaya nyaman, makanya harus stabil, istiqomah. Bayangkan kalau bumi ini geraknya tidak stabil. Bayangkan kalau matahari itu, seandainya matahari itu bergerak, geraknya tidak stabil. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Bayangkan kalau jantung itu geraknya tidak stabil, detaknya tidak stabil. Kadang-kadang melambat. Apa yang terjadi kalau jantung melambat? Darah rendah. Belum mati, selama masih bergerak belum mati. Bisa darah rendah. Kalau terlalu cepat, darah tinggi. Belum mati karena masih bergerak. Kalau lambat bisa darah rendah, kalau cepat bisa darah tinggi. Maka agama ini bisa baik kalau geraknya juga stabil. Geraknya istiqomah. Sholat yang baik adalah sholat yang stabil. Artinya sholat yang istiqomah. Tidak bolong-bolong. Kalau bolong-bolong artinya masih hidup, tapi kurang baik, kurang bagus. Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak, kadang-kadang subuh, kadang-kadang lupa. Nah ini kurang bagus. Maka supaya geraknya stabil, hidupnya bagus, istiqomah, perlu kita mencontoh beliau-beliau,
orang yang bisa menghidupkan agama. Siapa mereka orang-orang yang menghidupkan agama? Kalau saya tanya sekarang, misalnya ini pertanyaan saja, enggak usah pas paneng-paneng supaya santai. Seorang pemuda dulu pada zaman Nabi, ada seorang pemuda umurnya 13 tahun menjadi duta sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, mengajarkan agama. Sebelum Nabi hijrah mengajarkan agama di Madinah, Nabi masih di Mekah. Namanya siapa? Kurang tahu ya, kurang tahu. Sekarang kita tanya, Barcelona kehilangan Lionel Messi, sekarang ke klub mana? Klub mana? PSG. Gantinya Messi, kaos nomor 10 dipakai siapa? Ansu Fati. Tahu loh, tahu. Kalau pemain bola tahu, kalau pemain bola. Sekarang yang Mbak, rating tertinggi sinetron di Indonesia apa Mbak? Ikatan Cinta. Artis yang sedang ternama sekarang siapa? Aldebaran. Apal kabeh. Artis apal, pemain bola apal. Masya Allah. Sekarang Mas, kalau artis tercantik siapa Mas? Wow, Popo siapa? Natasha Wilona. Wow. Sekarang Mbak, aktor tertampan di Indonesia kira-kira siapa? Iqbal Ramadan. Oh iya. Nggak apa-apa, hafal artis tidak apa-apa. Boleh, tetapi sebaiknya sebagai seorang beragama Islam, adik-adik juga harus tahu orang-orang yang telah berhasil menghidupkan agama. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama tidak lepas adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sendiri sudah mencatatkan beliau di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya 21, yang saya bacakan tadi, bahwa Rasulullah itu adalah sebagai suri teladan sepanjang zaman. Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Rasulullah itu terdapat suri teladan yang bagus. Itu. Sampai Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat yang terkenal. Ada 4 sifat. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah. Kenapa urutannya kok tidak fatonah dulu? Kenapa kok tidak tabligh dulu? Kenapa? Karena memang pertama yang harus dimiliki adalah kejujuran. Cerdas kalau tidak jujur gimana jadinya? Cerdas kalau tidak jujur gimana? Maka oleh para ulama disusunlah sifat-sifat itu menjadi sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kecerdasan nomor 4. Jadi Pak RT terlalu cerdas rapopo ning jujur, amanah. Tabligh artinya menyampaikan itu juga tidak mudah, maka tidak terlalu bisa, enggak apa-apa. Yang paling penting adalah jujur, amanah. 2 itu sudah cukup mungkin. Tapi bagi Nabi harus ada 4 hal itu. Semua Rasul itu mempunyai 4 sifat tadi. Tetapi adik-adik,
sebagai generasi sekarang, maaf, untuk mencontoh Nabi kan terlalu tinggi. Sifatnya yang sidik, yang amanah, yang tablik, yang patonah itu kadang-kadang menurut pemikiran saya terlalu tinggi. Maka di sini saya hanya bercerita saja. Saya ingin bercerita saja, materinya adalah cerita. Karena apa? Memang Al-Quran itu terdiri dari sekian ribu ayat. Hampir 60% isinya adalah cerita. Kisah-kisah. Maka tidak aneh kalau di acara-acara TV itu yang paling mendominasi acaranya adalah sinetron. Karena cerita itu paling disenangi. Bahkan anak-anak kecil dulu itu sebelum bobok senangnya diceritakan. Baik itu cerita apalah, kancil nyolong timun atau apa, dan itu kalau sekarang sudah tidak laku, karena yang sekarang yang laku adalah Ipin Upin, SpongeBob, dan lain sebagainya. Itu. Maka di sini perlulah kita mengenal sahabat-sahabat Nabi yang akan saya ceritakan, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan itu bisa menggugah jiwa kita untuk paling tidak bisa meresapi dan syukur-syukur bisa meniru, syukur-syukur bisa meneladani. Saya tidak akan bercerita tentang Nabi, tapi saya akan bercerita tentang sahabat Nabi. Nanti berapa lama, Mas? Seperempat jam lagi? Oh, setengah jam lagi. Mas Bogo tahan enggak? Tangan ya, enggak apa-apa. Jadi gini, ada seorang sahabat Rasulullah yang karena perbuatannya bukan hanya dipuji oleh Nabi. Seandainya adik-adik kerja bakti di masjid, kemudian datang Pak Lurah kemudian memotret Anda, dan Anda kemudian dipuji, bahkan diviralkan. Bangga nggak kira-kira? Bangga. Apalagi nanti yang datang menteri, diviralkan, lebih bangga. Apalagi nanti yang datang Pak Jokowi, lebih bangga lagi. Lah, sahabat ini yang memuji bukan Rasulullah, tetapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Siapa itu? Sahabat ini namanya Tolhah bin Al-Ansori. Tolhah Al-Ansori. Karena ini sahabat Ansor. Jadi awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah. Saya ceritakan. Jadi sahabat Tolhah ini melakukan sesuatu hal yang langsung dipuji oleh Allah. Menjadi asbabul nuzul. Turunnya sebuah ayat di surah Al-Hasr, surah yang ke-59, ayatnya yang ke-9, nanti bisa dibaca sendiri. Yang inti ayat itu adalah memuji Tolhah karena perbuatannya. Kisahnya seperti ini. Ba'da sholat Isya, Rasulullah menerima tamu. Seorang suami istri. Kebetulan pada waktu itu harus menjamu dengan makan malam. Padahal pada waktu itu Rasulullah tidak mempunyai persediaan makan. Bayangkan, seorang pemimpin kok sampai tidak mempunyai persiapan bahan makan. Kira-kira sekarang ada enggak? Enggak ada, ngaji senake apik banget toh. Enggak ada. Nah, maka Rasulullah bertanya kepada istrinya, istriku, apakah ada makanan saat ini untuk aku berikan kepada seorang tamuku? Maka jawab istrinya, tidak ada. Kemudian pergi ke istrinya yang lain. Semua menjawab tidak ada makanan kecuali hanya air.
Maka Rasulullah kemudian menanya pada para sahabat-sahabat yang belum pulang sholat isya pada waktu itu. Sahabatku, apakah ada di antara kalian, yang mau menerima tamu ini untuk sekalian menjamunya? Kemudian sahabat Tol'ah Al-Ansori ini ingat akan ayat yang pernah dibacakan oleh Rasulullah, ingfiru kifafa wasikola wajaitu biangwalikum wa angfusikum fisabilillah. Luar biasa. Maka kemudian dia, saya ya Rasulullah, saya sanggup untuk menjamunya. Tapi izinkan saya pulang lebih dahulu untuk mempersiapkan diri. Kemudian sahabat Tolhat itu pulang ke rumah. Berkata pada istriku, ini ada tamu Rasulullah, bukan tamuku. Kalau tamuku masih ada pertanyaan nanti. Ini ada tamu Rasulullah yang akan datang kemari untuk supaya diberi jamuan. Apakah ada makanan untuk memberi jamuan itu? Maka istri dari sahabat Tolha tadi menjawab, ada Kanda. Ada sepotong roti, tetapi sebenarnya ini hanya untuk jatah anakmu. Jawab Tolha, tidurkan anakmu. Tidurkan anakmu supaya tidak merasa lapar sampai besok pagi. Dan ingat, nanti kalau tamu itu datang, tolong matikan lampu. Tolong matikan lampu. Jangan sampai ada lampu yang menyala. Cukup yang menyala di lampu belakang saja. Maka betul setelah itu sahabat Tolha mengajak tamunya datang ke rumahnya. Kemudian tamunya bertanya, kenapa sahabat Tolha? Kenapa sahabat Tolha kok lampunya mati? Ya, kebetulan kami kehabisan minyak. Maafkan kami. Silahkan duduk di kursi yang telah kami sediakan. Maka tamu tadi duduk, kemudian sahabat Tolha menyediakan 2 piring untuk 2 tamu suami istri tadi, dan sahabat Tolha juga menghadap sebuah piring. Tapi karena gelap, tamu tadi tidak tahu bahwa di piring sahabat Tolha tadi adalah piring kosong. Piring kosong. Kemudian silahkan makan, akhirnya tamu tadi makan. Setelah selesai makan, maka tamu tadi kembali ke masjid untuk menginap di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perbuatan itu paginya Rasulullah berkata, Tolha, apa yang telah engkau perbuat? Kenapa ya Rasulullah? Aku tanya, apa yang telah engkau perbuat? Dengan tamuku, ya Rasulullah, aku telah menyediakan hidangan. Yang sesungguhnya hidangan itu hanya untuk anakku. Tetapi karena aku menghormati tamu dan aku menghormatimu, maka makanan aku berikan kepada tamuku, sehingga anakku menahan lapar sampai pagi. Perbuatan itulah Tolha. Semalam aku mendapatkan wahyu. Ayat dari Allah. Surah Al-Hasr ayat yang ke-9. Yang intinya Allah memuji perbuatan. Luar biasa. Inilah sebuah kisah yang cukup bisa menjadi perhatian kita. Kita sekarang kadang-kadang kurang bersyukur. Makanan sudah penuh. Pakaian sudah penuh. Kita tidak pernah kekurangan makan, tapi kadang-kadang kita masih merasa kurang. Kadang-kadang kita masih merasa miskin. Padahal kita itu kalau dibanding, zaman saya kecil dulu saja, adik-adik sudah terlalu makmur, terlalu berada, terlalu menyenangkan. Apalagi dibanding ketika pada waktu zaman sahabat Nabi, awal-awal hijrah ke Madinah. Maka dari itu, adik-adik sekalian dan pemirsa di rumah, mudah-mudahan kisah tadi bisa mengilhami kita, agar kita
bisa berbuat yang lebih baik dalam menghidupkan agama ini. Ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, dan lain sebagainya. Marilah kita istiqomahkan sehingga agama ini bisa betul hidup, sehingga dengan kehidupan agama ini akan menyelamatkan kita. Adik-adik punya cita-cita yang muluk-muluk boleh, mau jadi dokter boleh, mau jadi insinyur boleh, mau jadi sarjana hukum boleh, tapi semua itu harus berlandaskan dengan akidah yang benar. Akidah Islamiyah, artinya semua itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu kisah yang pertama. Ketika Rasulullah baru pertama kali awal-awal hijrah di Madinah. Kemudian pasca pertengahan juga ada kisah lagi. Kisah yang cukup mengharukan, namanya sahabat ini adalah sahabat Zulaibib. Sahabat ini adalah sahabat dekatnya Nabi. Sahabat ini termasuk sahabat yang kalau dilihat secara fisik memang kurang beruntung kalau dilihat secara fisik. Karena sahabatnya tidak tampan, ekonominya kurang mapan. Maka suatu saat Rasulullah juga bersabda atau berkata kepada sahabat ini, karena umurnya sudah lebih dari 30 tahun, tetapi dia belum mempunyai istri. Maka Rasulullah bersabda atau berkata, "Hai sahabat Zulaibib, apakah kamu ingin menikah?" "Ya Rasul, sebenarnya saya juga ingin menikah. Tapi kemudian apa yang akan untuk menikah? Saya akan memberikan mahar apa?" Kalau untuk kehidupan dia tidak khawatir. Tapi untuk maharnya dia khawatir. Lalu maharnya akan saya berikan apa nanti? Kemudian nanti nanya, dari mana saya akan mendapatkan uangnya? Maka harus jangan khawatir. Kalau kamu mau menikah, nanti saya yang menanggung. Dan sahabat-sahabat yang lain yang akan menanggung. Maka sahabat Julaibib itu menjawab, saya mau ya Rasulullah. Kalau kamu mau, maka ini saya beri secari kertas. Secari kertas. Kemudian dicap gampangannya, capnya cap kenabian. Nah, setelah mendapatkan cap kenabian, oleh Rasulullah disuruh untuk pergi kepada sebuah rumah yang cukup mewah dan kaya. Rumah mewah dan kaya. Dan sahabat Julaibib ini pergi ke sebuah rumah yang cukup mewah dan kaya. Lah, untuk melamar anak juragan kaya, satu-satunya yang terkenal cantik dan jelita. Kira-kira mas-mas, kira-kira loh. Kalau adik-adik kok kurang mampu mapan ekonominya, kok disuruh ngelamar anaknya juragan kaya dan cantik, kira-kira percaya pede wah minder kira-kira. Minder. Pede, ada yang pede, ada yang minder. Demikian juga dengan Julaibib ini minder. Mau totok-totok assalamualaikum pun minder. Maka dengan memberanikan diri, sahabat Julaibib itu juga mengucapkan salam, mengetuk pintu, tok 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab yang mempunyai rumah, ayahnya dari gadis tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juragan kaya tadi kenal, oh kamu Julaibib, ada apa mau ke sini? Maaf juragan, saya ke sini diutus Rasulullah untuk melamar putri Anda. Untuk melamar putri Anda. Maka juragan ini berpikir, terus bagaimana nanti kalau anak saya menjadi istri dari Julaibib ini? Maka supaya tidak menyinggung perasaan, juragan ini yang kaya tadi berkata pada Julaibib, baik Julaibib, tidak apa-apa. Apakah ada bukti dari Rasulullah? Ada. Cap kenabian. Ya,
Apa yang kamu sampaikan saya terima, tetapi saya akan bermusyawarah dulu dengan anak saya. Kebetulan ini sudah tidak mempunyai ibu. Saya akan bermusyawarah dulu dengan anak saya. Kira-kira nek wong Jawa, nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu Bapak. Kira-kira nek dilamar kok terus dijawab akan bermusyawarah gitu, kira-kira janjane itu ditolak atau diterima? Itu sebenarnya menolak secara halus. Tetapi kemudian sahabat Zulaibib tadi pergi meninggalkan rumah tadi. Tetapi ternyata anaknya juragan tadi dari kamarnya mendengar percakapan antara ayah dan sahabat Zulaibib. Kemudian anaknya keluar dari kamarnya. Hai Bapak, saya mendengar Zulaibib melamar saya diutus oleh Rasulullah. Kenapa engkau tolak ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Kenapa engkau tolak ya ayahku? Ya saya khawatir bagaimana nanti kehidupanmu, ayahku. Karena itu Zulaibib sudah diutus oleh Rasulullah melamar saya. Saya tidak menolak ya Rasulullah. Saya menerima ya Bapakku. Tolong Zulaibib untuk dipanggil kembali ke sini. Saya menerima lamarannya. Saya tidak menolak. Loh, kamu tidak menolak? Tidak. Kira-kira nek perawan saiki nyon sewu nih. Perawan saiki, cewek saiki dilamar seperti itu dengan keadaan seperti itu kira-kira gimana kira-kira? Ditolak atau diterima? Ditolak diterima? De bojo ustad karo de bojo camat milih ndi, Mbak? Milih ustad, berarti milih ustad. Bagus sekali. De bojo wong melarat karo kolong konglomerat milih ndi? De bojo fakir karo tajir milih ndi? Oh, milih tajir. Masya Allah. Itulah ciri-ciri wanita yang solehah. Ternyata anak juragan tadi adalah wanita yang solehah. Maka singkat cerita, Bapak tadi kemudian mengejar Zulaibib untuk dipanggil kembali. Karena Zulaibib sudah jauh, maka bapaknya tadi agak berlari-lari kecil. Memanggil Zulaibib dari kejauhan. Zulaibib, berhenti. Zulaibib, menggema suaranya. Zulaibib, menggema suaranya. Akhirnya Zulaibib terdengar dan berhenti. Ada apa ya juragan? Kamu saya terima menjadi menantuku, calon menantuku. Sebentar lagi nanti akan aku adakan pesta besar. Mahar tidak perlu kamu pikirkan. Singkat cerita, terjadi pesta besar, nanti tidak waktunya habis. Ya. Terjadi pesta yang sangat meriah. Pernikahan antara Zulaibib dengan putra saudagar besar. Karena tamunya banyak sekali dan acara meriah, akhirnya di malam hari yang harusnya Zulaibib itu menunaikan sebagai suami istri, malam pertama karena sangat lelah karena tamunya banyak, maka Zulaibib sampai kelupaan tertidur. Zulaibib tertidur belum sampai untuk melaksanakan tugas sebagai seorang suami di malam pertama. Bangun-bangun ternyata sudah terdengar suara azan subuh. Maka Zulaibib bergegas atau berkata dalam hati, hari ini adalah hari malam pertama. Nanti setelah saya sholat subuh di masjid bersama Nabi, akan aku tunaikan tugas saya sebagai seorang suami. Maka Zulaibib tadi sebelum menunaikan sebagai seorang suami pergi ke masjid untuk sholat subuh bersama Nabi. Sholat subuh bersama Nabi. Kemudian setelah sholat subuh selesai, segera dia bergegas untuk pulang
menemui istrinya. Tetapi ketika sampai di rumah istrinya pada waktu itu, masih di rumah istrinya, tahu-tahu terdengar suara panggilan yang menggema. Kalau kene ya nganggo bende, tong tong tong. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Mikir sahabat Julaibib ini, saya akan menunaikan tugas sebagai seorang suami, nanti harus mandi, padahal ini ada kesempatan untuk jihad fisabilillah. Pikirannya kemudian ingat ayat yang saya bacakan tadi, ingfiru kifafa wasikula wajah itu bing angwalik wa angfisikum. Berangkatlah kamu meskipun dalam keadaan ringan ataupun berat untuk jihad fisabilillah. Maka dia ingat ayat itu, kemudian pamitan kepada istriku. Hari ini saya belum bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Saya ingin ikut jihad fisabilillah bersama Nabi. Perang pada waktu. Akhirnya setelah terjadi peperangan, singkat cerita, singkat saja, sahabat Julaibib ini gugur syahid di medan peperangan. Belum sampai menikmati malam pengantin baru, tetapi dia meninggal dalam peperangan syahid fisabilillah. Akhirnya Rasulullah menangis, kehilangan sahabat yang tercinta. Maka pada waktu memandikan sahabat Julaibib ini, bukan memandikan, mengubur sahabat Julaibib ini, karena syahid tidak perlu dimandikan. Syahid tidak perlu dimandikan, langsung dimakamkan. Yang memakamkan sahabat Julaibib adalah Rasulullah sendiri. Maka ketika dalam pangkuan Rasulullah akan dikuburkan, Rasulullah itu melakukan 3 sikap yang aneh. Yang pertama Rasulullah menangis. Yang kedua Rasulullah itu tersenyum. Yang ketiga Rasulullah itu memalingkan mukanya. Kemudian setelah selesai dikubur, para sahabat yang menyelesaikan penguburan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan ketika mengubur sahabat Julaibib kok yang pertama menangis, kemudian tersenyum, dan kemudian memalingkan muka?" Ketahuilah, saya menangis kayak saya kehilangan sahabat yang saya cintai, gugur di medan peperangan sebelum melaksanakan tugas sebagai seorang suami. Kemudian saya tersenyum karena saya tahu ruh sahabat Julaibib ini menjadi rebutan pada bidadari di surga. Masya Allah. Jadi sebelum sampai dikubur saja, ruh sahabat Julaibib itu sudah menjadi rebutan para bidadari di surga. Luar biasa. Kemudian kenapa panjenengan kok memalingkan muka? Saya memalingkan muka, saya malu. Karena di antara bidadari yang berebutan roh Julaibib itu ada yang gaunnya kena angin tersingkap sehingga terlihat betisnya. Saya malu. Saya malu karena ada seorang bidadari yang tersingkap betisnya. Masya Allah. Padahal menurut cerita para ulama, seandainya ibu jarinya para bidadari itu diperlihatkan di dunia ini, maka sinar matahari itu sebenarnya akan redup kalah sinarnya ibu jari pada para bidadari. Masya Allah. Kira-kira kepengen orang untuk bidadari, Mas? Kira-kira kepengen orang? Orang yang bidadari dunia loh ini. Bidadari surga loh ini. Luar biasa. Maka, Masya Allah, pengorbanan seorang sahabat demi keimanan kepada Allah, demi menggapai surganya Rasulullah, surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang dijanjikan oleh Rasulullah dan Allahnya, sampai sedemikian rupa mengorbankan kepentingan pribadi untuk apa? Untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, cerita yang terakhir. Di masa Rasulullah sudah sepuh,
Di masa Rasulullah sudah sepuh. Maka pada waktu itu Rasulullah sudah tahu bahwa di akhir kehidupannya Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Sahabat sekalian, apakah di antara kalian pernah ada yang aku sakiti, baik itu sengaja pun tidak? Saya ulangi sekali lagi. Apakah di antara sahabatku sekalian, apakah ada yang pernah aku sakiti dengan apapun, dengan sengaja apapun tidak? Tidak ada yang menjawab. Sekali lagi, apakah ada yang pernah menyakiti aku? Aku pernah menyakitimu, baik sengaja pun tidak? Maka ada seorang sahabat yang mengacungkan jarinya. Saya Rasulullah, saya pernah engkau sakiti. Kapan itu? Ketika akan berangkat perang Badar. Engkau naik onta. Kemudian ontamu jalannya agak kurang stabil. Maka engkau mencambukkan cambukmu. Pada waktu itu ontaku akan mendahului ontamu. Maka yang kena bukan ontamu tapi punggung. Kena punggungku. Karena engkau tadi bersabda sedemikian sampai 3 kali. Maka aku memberanikan diri, aku pernah engkau sakiti. Baik, karena engkau pernah aku sakiti, maka sekarang balaslah aku. Balaslah aku. Maka sahabat Ukasah namanya. Ini kemudian, baik Rasulullah, karena engkau bercanda seperti itu, maka aku akan membalasnya. Aku akan membalasnya. Maka sahabat-sahabat yang lain tidak terima. Ukasah, apakah kamu tidak menghormati Rasulullah? Engkau akan membalas Rasulullah? Aku menghormatinya. Tapi karena 3 kali beliau bersabda, maka aku akan menjalankan perintahnya. Menjalankan perintahnya. Benar. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada sahabat Ali, tarikan ranting, berikan kepada Ukasah, supaya Ukasah bisa memukulku. Kemudian dicarikan ranting, diberikan Ukasah. Ukasah tidak mau. Saya tidak mau ya Rasulullah. Ketika saya terpukul olehmu, bukan memakai ranting, tetapi memakai cambuk, bukan memakai ranting. Maka sahabat Umar bin Khattab, Ukasah, jangan Rasulullah, tapi saya balaslah. Saya sebagai tameng Rasulullah, sebagai ganti Rasulullah. Maka Rasul bersabda, Umar minggir. Baik Ukasah, karena dulu aku memukulmu dengan cambuk, maka Bilal pergi ke rumah Fatimah. Karena cambukku aku simpan di rumah Fatimah. Kemudian Bilal pergi ke rumah Fatimah untuk mengambil cambuk. Dan cambuk itu diberikan kepada Ukasah. Ini Ukasah, tolong aku dicambuk untuk mengganti engkau yang pernah aku cambuk. Baik Rasulullah, maka Ukasah ini akan mencambuk Rasulullah. Setelah akan mencambuk Rasulullah, maka Ukasah berhenti. Rasulullah, ya Nabi, ketika engkau mencambukku, dulu aku tidak memakai pakaian. Saya tidak memakai baju. Supaya adil, saya mencambukmu, engkau juga harus tidak memakai baju. Maka lebih marah lagi sahabat yang lain. Ukasah, teganya kamu akan mencambuk Rasulullah dengan tidak memakai baju. Jangan Rasulullah, saya Utsman bin Affan sebagai ganti Rasulullah. Maka Rasul bersabda, mundur sekalian. Sahabat sekalian, kamu semua mundur. Biarkan Ukasah mencambukku, aku akan melepaskan bajuku. Maka Rasulullah juga melepaskan bajunya. Terlihat punggung putih Rasulullah. Detik-detik Rasulullah akan dicambuk oleh Ukasah. Maka maju sedikit demi sedikit Ukasah sudah memegang cambuk. Setelah akan dicambukkan kepada Rasulullah, hampir saja cambuk itu diayunkan, tarik ke belakang, bukan dicambukkan kepada Rasulullah, cambuk itu dibuang ke belakang, kemudian Ukasah ini cepat-cepat memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah,
Saya tidak tega untuk menyambutmu. Saya itu cinta kepadamu. Saya dalam hatiku adalah pernah bercita-cita supaya kapan aku bisa memeluk. Memeluk punggung putihmu. Inilah sebagai bukti kecintaan kepadamu. Maka semua sahabat yang hadir tidak jadi marah kepada Ukasah, tetapi dia bangga dengan Ukasah yang rela. Dirinya dicambuk, tidak membalas kepada Rasulullah, tapi ternyata demi cintanya kepada Rasulullah, maka dia memeluk Rasulullah. Yang insya Allah itu sebagai bukti bahwa Ukasah adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dari kisah-kisah yang saya sampaikan tadi, ini bisa menggugah jiwa kita. Baik hadirin yang hadir di sini langsung, ataupun pemirsa di rumah lewat aplikasi Zoom. Dengan kisah-kisah tadi, membangkitkan jiwa kita semakin mencintai Nabi, semakin mencintai Allah dengan menghidup-hidupkan agama. Menghidup-hidupkan sunnah Rasul. Seperti sabda Rasulullah, man ahya sunati faqad akabani, wa man akabani kana ma'ibil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Dan siapa mencintaku nanti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah yang saya sampaikan itu karena keterbatasan kemampuan saya, dan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka samil qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warina tibaa warinal batila batila warisna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Sukoco yang sudah memberikan ceritanya yang sangat menarik dan luar biasa. Sebenarnya waktunya masih ada 10 menit, tapi mungkin cukup sekian saja, untuk mungkin lain waktu bisa disambung lagi ya Bapak. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara pengajian malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, mungkin teman-teman serta yang berada di Zoom, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, Remaja Islam Masjid Al-Hikmah Gedongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.